Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan mustaghfirin, hamdan dzakirin, hamdan shalihin, hamdal arifin, hamdal muridin wal muradin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Bismillahir alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i as-sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Bapak Ibu yang berkahi Allah, terutama Pak Kiai Haji Awwam At-Tamimi hafizahullah wa mata'allahu fi hayatihi. Amin. Wa li masyayikhihi wa li walidayhi wa li auladihi wa li amin. Amin. Dan kepada jamaah-jamaah yang cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan request Pak Kiai, kita akan bicarakan Ummul Hadis. Apa itu Ummul Hadis? Induknya hadis. Al-Fatihah Ummul Kitab. Wa hadis alladhi rawahu Umar bin Khattab عن الإسلام الإيمان والإحسان وأشراط الساعة من أمهات الأحاديث. Jadi ada dua orang datang kepada anak Sayyidina Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Di kampung mereka di Irak terjadi isu besar. Sekelompok orang ahli zikir, ahli Quran, tapi kok menolak takdir dalam diskusi. Puberitas, puber nyeleneh. Ada yang telat pubernya, udah tua baru nyeleneh. Kita dulu waktu kampus semester 1-2 biasa ngomong begitu. Ini dia tua-tua masih nyeleneh. Itu terjadi dulu, jadi ini bukan kejadian baru. Jangan tertipu dengan uzlah dan khalwatnya seseorang, karena ini terjadi di zaman itu. Apa kata orang-orang ini? Wahai anak Amirul Mukminin, di kampung kami ada orang yang ahli ilmu, tapi mereka mengatakan takdir itu tidak ada. Mereka tidak percaya dengan hadis-hadis Nabi. Benarkah demikian? Maka Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kabarkan kepada mereka, ana bari'un minhum wa hum bura'un. Kabarkan kepada mereka, aku terbebas, terpisah, terlepas tanggung jawab dari mereka. Mereka pun terlepas dariku. Kenapa? Karena aku menyaksikan ayahku berkata bahwa Sayyidina Umar ayahnya pernah bertemu sosok yang tidak dikenal siapapun, wajahnya sangat tampan seperti Nabi Yusuf, tidak berdebu, rambutnya sangat hitam, kulitnya pun sangat-sangat bagus. Tiba-tiba masuk ke halaqah Nabi. Istala'a alaina rajulun syadidu bayad as-siyab syadidu sawad asy-sya'b. Itu lagi duduk-duduk. Inilah hebat majelisnya Nabi. Yang datang ada tamu-tamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu yang datang ini siapa? Jibril. Apa maksudnya?
majelis ini atau di majelis yang lain. Jika di dalamnya ada wali, pasti ada kekasih-kekasih Allah di kalangan malaikat pun menyerupai manusia datang. Istala'a alaina rajulun, tiba-tiba ada seseorang laki-laki masuk kepada kami. Maka hati-hati kalau bertemu seseorang. Siapa tahu di samping kita bukan manusia. Saya bukan main-main Pak, ini serius. Ini akhir zaman. Di akhir zaman malaikat tambah banyak yang turun, dan mereka kadang menyerupai manusia, kadang-kadang menyerupai hewan, menguji kita semua. Apakah di kalbu kita ada sir cahaya Allah atau tidak? Tiba-tiba orang ini duduk, pertemukan dua lututnya dengan lutut Nabi. Dia taruh tangannya penuh adab, dan dia memanggil, "Ya Muhammad." Sayyidina Umar tidak pernah dengar orang memanggil "Ya Muhammad" kecuali orang kafir. Tapi ini bukan kafir, berarti dia makhluk yang spesial. Akhbirni anil Islam. Umar kemudian bingung, kok dia bertanya tentang Islam? Ternyata orang ini betul nyaman. Umar sudah punya sir, ini bukan manusia, tapi dia tidak berani mengatakan siapa. Karena kita nggak boleh tebak-tebakan beragama, ya. Kan sekarang banyak ilmu cocok logi, ya. Dukhonnya belum terjadi, udah dipaksa-paksa terjadi. Nggak terjadi, nggak minta maaf. Tahun lalu, ya, ada yang maksain 15 Ramadan pasti terjadi dukhon. Tidak terjadi, dia tidak minta maaf kepada umat, tidak minta ampun kepada Allah. Cocok logi, ilmu baru. Lalu Nabi jawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah." Islam itu amal zahir, dimulai dari syahadat. Tuqimus shalah, kamu salat. Tu'tiyaz zakah, kamu bayar zakat. Tasum Ramadan, kamu berpuasa. Tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila, engkau pergi haji jika engkau sanggup. Sekarang kita tidak dapat haji karena tidak ada kesanggupan, keamanan tidak ada, izin dari negara tidak ada. Sudah vaksin pun tidak dapat izin. Miskin duit Bapak bisa berangkat haji 7 kali. Maka rukun Islam yang inti ada 4. Haji itu pelengkap. Lalu orang ini mengatakan, "Shadaqta, Anda benar." Kata Abdullah bin Umar, ayahku berkata, "Ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu." Kami heran, nanya kok malah mengiyakan. Jangan-jangan ini bukan bertanya, tapi malah mengajari kita. Ada yang ikut kajian Al-Badr malam minggu di YouTube. Itu tiba-tiba kalau sudah mau jam 3, ada yang nanya. Itu bukan bertanya itu Pak, itu ngajar orang yang sedang hadir itu. Karena yang bertanya ini, dia bukanlah orang yang lebih jahil daripada saya, dia orang yang lebih alim daripada saya. Kira-kira seperti inilah modelnya. Lalu Nabi ditanya lagi, "Akhbirni anil iman." Apa itu iman? Jika al-Islam amal fisik, syahadat lidah, sholat tubuh, puasa perut, zakat harta, haji umrah, harta, badan, jiwa. Tapi ini lain, apa itu iman? Iman secara harfiah, tasdiq bil qalb. Iman itu percaya di qalbu. Ini aslul iman. Pokoknya iman percaya di qalbu. Berarti urusan ini sudah masuk ke alam qalbu. Jadi babul iman, tapi qalbu itu diterjemah oleh akal. Maka babnya percaya tidak percaya. Apa tadi? An-tu'mina billah. Engkau percaya kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah,
sekarang takdir. Air gelas ini bisa diisi penuh, bisa diisi separuh, benar. Itulah takdir. Ada orang yang mengisinya separuh, ada yang mengisinya. Nah, tapi takdir kita, kadar kita segini. Cuma orang memilihnya separuh. Maka sahabat Abdullah bin Umar menambahkan pemahamannya bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir apakah itu baik ataupun buruk. Ternyata baik buruk itu menurut kita, bukan menurut Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, corona itu baik atau buruk? Buruk. Buruk. Mulai ragu nih imannya. Buruk ya? Tapi ada baiknya nggak? Dulu kerja pulang pagi, berangkat pagi pulang pagi, Bang Toyi. Sekarang selama corona, mungkin sebelum PPKM ini dilonggarkan, kita bisa sholat dengan istri kita, bisa sholat dengan anak kita, kita bisa work from home, kerja dari rumah. Benar, itu baik atau buruk? Cuma yang nggak baik dompetnya nipis. Kalau dompet nipis sebelum corona pun sudah terjadi, berarti ini masalah persepsi. Baik buruk itu persepsi. Jadi baik buruk itu terjemahan kolbu. Kolbunya sedang baik, maka jadilah itu baik. Kolbunya kotor, jadilah itu buruk. Maka si kolbu yang buruk dia akan mencari kambing hitam. Dia salahkanlah siapa. Aneh, sungguh aneh. Percaya kepada Allah tapi tidak terima takdir Allah. Saya mau tanya lagi, saya sudah tanyakan ini di banyak tempat. Corona berkembang karena takdir Allah atau bukan? Ridho tidak? Kalau dibillahi, jadi 2 tahun corona baru ridho lagi. Betul ya? Udah 2 tahun corona baru ridho pagi ini. Ridho enggak? Ridho, wajib ridho. Imam Abdul Hasan Syazili memarahi muridnya yang mengatakan percaya kepada Allah tapi tidak terima takdir Allah. Ini corona bukan hanya Indonesia, tapi semua negara yang kita tuduh bersumber dari Amerika kepayahan. Cina pun kesusahan, dari Jerman pun kewalahan. Cina sekarang belum berhasil vaksin, Pak. Kita sekarang Indonesia suruh banyak vaksin. Orang kita ini gampang diatur, cuma ngeyelnya banyak. Gampang diatur. Alhamdulillah. Mau mereka tusuk kita 1000 kali biarin, yang penting kita pengajian jangan dilarang. Masjid kita jangan ditutup ya. Coba tutup, awas. Ini bab kolbu. Ini bab. Jadi dasarnya iman, tasdik, percaya. Adakah di situ kecenderungan politik? Ada nggak di situ? Rukun keberapa tuh, Pak? Kata Bapak ini ada. Rukun keberapa di situ politik? Ada. Mazhab ada nggak di situ? Manhaj, torikoh, nggak ada di situ. Maka kalau kita beda manhaj, pemahaman, mazhab politik, beda torikoh, bukan berarti beda iman. Ya, jadi dasarnya iman di kolbu. Lalu iman punya cabang. Qaul dengan syahadat, amal bil arkan, beramal dengan anggota tubuh. Maka al-Islam itu cabangnya iman. Dalam al-Islam muncullah 4 mazhab besar. Untuk menjalankan sholat muncul banyak hadis, ribuan hadis.
Adakah di Quran cara sholat? Ada nggak? Kata kawan, tidak usah ikut imam, langsung saja kepada Al-Quran. Saya tanya, adakah sholat subuh 2 rakaat di dalam Al-Quran? Nggak ada. Serius? Al-Qurannya nggak sempurna. Bukan begitu. Al-Quran itu universal, umum. Maka dia tidak membicarakan yang rigid-rigid, yang detail-detail. Yang detail diterjemahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad mengajarkan sholat subuh 2 rakaat. Ada sahabat yang menyaksikan Nabi berkunut, ada yang menyaksikan Nabi tidak berkunut. Tapi mereka sepakat bahwa Nabi sholat sunat 2 rakaat sebelumnya dan sholat subuh juga 2 rakaat. Tidak ada yang mengatakan, aku melihat Nabi sholat subuh 3 rakaat. Nggak ada ya? Di mana ketemu itu? Hadis. Tapi hadis pun beragam. Mulai dari hadis takbir, 1 takbir 1 hadis. Hadis iftitah 1 hadis. Kan sempat ramai kemarin. Ada ustaz kita, dia meneliti. Biasa penelitian kan bisa salah, bisa benar. Kata dia tidak ada kalimat ini wajahtu. Itu kan penelitian dia, tidak apa-apa. Kita juga meneliti, ulama lain juga meneliti, ternyata ketemu kata ini. Itu perdebatan sudah biasa. Karena hadis ini bercerai-berai. Hadis Assalamualaikumnya di mana? Hadis tahiyatnya di mana? Hadis baca Qur'annya di mana? Hadis rukuknya kemana-mana. Maka perlulah orang yang meriwayatkan amalnya Nabi, bukan hanya meriwayatkan berita amal Nabi. Kalau tadi berita amal Nabi namanya hadis, sekarang meriwayatkan cara mengamalkannya. Dan Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni." Salatlah seperti kamu melihat aku salat. Coba, siapa di sini yang sudah melihat Rasulullah salat? Tidak ada. Katanya langsung kembali kepada Allah dan Rasul. Gimana? Berarti nggak bisa kita langsung kepada Allah dan Rasul. Imam Syu'bah itu menyebutkan orang yang mengatakan Nabi bersabda tanpa pakai sanad, tanpa mengatakan dari fulan, dari fulan, dari fulan. Apa kata dia? Kazub, anda pembohong besar. Bukan lagi kazab, kazub, pembohong yang besar. Maka mustahil hari ini kita baca hadis tanpa lewat imam. Bedakan imam hadis dengan fikih. Imam hadis, hadis artinya berita. Dia cuma mengumpulkan berita. Dia menjamak, mengkompilasi berita. Kalau imam fikih, dia tahu cara meramu berita, mana yang sahih, mana yang tepat. Jadilah itu sebuah mazhab. Maka mazhab itu bukan buatan imam. Mazhab itu adalah riwayat amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan heran ada hadis yang dhaif secara ahli riwayat, tapi sahih secara fuqaha. Ahli fikih bilang ini sahih. Dan itu banyak. Saya sudah kumpulkan lebih dari 100 persoalan yang sering kita contohkan dahulu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan kajian ini lewat Thariqat YouTube-nya. Ya, jamaah YouTube-nya. Mursyidnya Syekh Al-Yutubi. Karena mursyidnya Syekh Al-Yutubi banyaklah cocok logi. Belum selesai satu video, ganti video yang baru. Itulah nasib Thariqah Al-Yutubiyah. Belum selesai ngaji kepada seorang syekh, sudah pindah kepada syekh yang lain. Akhirnya tidak pernah khatam ngaji satu bab. Nasib murid-murid Al-Yutubiyah. Saya pernah menyampaikan dulu di Riau, udah lama Pak, sebelum pandemi. Ada satu hadis dhaif menurut ahli hadis. Tapi ahli hadis ini mengerti fikih. Dia lihat ulama fuqaha di zaman salafus saleh mengamalkannya. Maka dia mengganti dan meneliti. Ada beberapa hal yang kemudian dijelaskan. Amal ini dipakai oleh salafus saleh.
Meskipun hadisnya dhaif, hadisnya menjadi sahih. Ada kaidah begitu. Hanya ahli fikih, ahli hadis yang tahu. Kalau cuma ahli hadas tidak bakal tahu. Apa itu? Hadis mengenai mengazankan maulud, mengazankan bayi baru lahir. Hadisnya ada dua rawi, dua pengkhabar di situ, orang yang bermasalah. Tapi Imam Tirmizi di Kitabul Aqiqah mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis yang hasan plus sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, murid terbaik Bukhari yang wafat tahun 279 zaman salafus salih. Apa kata dia? Ahlul ilmi di kalangan salaf mengamalkannya. Karena dia dari salaf, jika disebut ahlul ilmi berarti kalangan salaf. Bukankah kawan kita di sana ada kaidah? Lau kana khairan lasabaquna. Kalau baik tentu mereka sudah duluan. Ini mereka sudah duluan, masih saja ente bilang bid'ah. Maka cara meramu hadis sesuai dengan padanan Rasulullah yang mengerti cuma ahli fikih. Cuma ahli fikih. Maka wajib orang yang belajar fikih, belajar mazhab fikih. Karena ahli hadis periwayat kalam fi'il Nabi. Ahli fikih periwayat amal Nabi dan amal salafus salih. Setelah dua pertanyaan itu, muncullah pertanyaan ketiga dan keempat. Pertanyaan ketiga, ya Muhammad, mal ihsan. Kalau tadi akhbirni, sekarang langsung mal ihsan. Apakah hakikat ihsan? Tadi ayat yang saya baca di rakaat kedua. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Apa arti ihsan? Nabi terjemahkan ihsan bukan secara harfiah. Ihsan secara harfiah, ahsana yuhsinu ihsana. Artinya membaguskan sesuatu. Tapi Nabi tidak terjemahkan itu. Nabi menerjemahkan secara maknawi. Inilah dasar ilmu istilah. Jadi kalau menerjemah sesuatu tidak boleh terjemah makna harfiah, harus terjemah istilah. Salat secara harfiah berarti doa. Apakah orang berdoa sudah salat? Belum. Belum ya? Benar. Selamat dari liberal ya. Nabi mengatakan anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandangnya. Sedangkan di Quran dikatakan la tudrikul absar. Tidak ada pandangan yang dapat mencakupnya. Sekarang Rasulullah mengatakan engkau ibadah seakan memandangnya. Ternyata ada kata kunci ka'annaka tarah. Seakan engkau memandangnya. Rasanya kita yang pandang, sebenarnya dialah yang memandang. Siapa yang sanggup memandang Allah? Mataharinya pun kita tidak sanggup melihat, apalagi yang menciptakan matahari. Rasulullah tidak sanggup dilihat oleh Abu Bakar, apalagi Abu Bakar memandang Rabbu Rasulullah, Tuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj terus pandang-pandang dengan Allah, bukan begitu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah ketika naik ke Arasy itu sujud kharra sajida. Beliau tersungkur bersujud di puncak Arasy. Itulah liqa ma Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saat sujud, kita sedang sujud dalam arasy qalbu. Qalbu itu adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan engkau ibadah, menyembahnya, berubudiyah kepadanya seakan-akan engkau melihatnya. Tapi mungkinkah kita melihatnya? Yang ada dialah yang melihat kita. Yaraka hina takum, dialah sebenarnya melihat engkau ketika engkau berdiri. Maka di saat itu lenyaplah pandang hamba dalam pandang Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah memandang kecuali Dia. Fa in lam takun tarah, jika engkau hamba
Fa'in yakin. Abu Hurairah juga riwayatkan hadis yang sama. Dia riwayatkan dengan kalam yang lebih umum. Apa kata beliau? At-ta'mal ka'annaka tarah. Engkau bekerja akan engkau melihatnya. Ini cocok untuk para pegawai, para pedagang, orang-orang yang bekerja, baik kerja dunia atau kerja agama. Engkau bekerja an-ta'mala ka'annaka tarah. Engkau bekerja seakan melihatnya. Jika tidak, maka merasa dilihatnya. Jika seseorang merasa dilihat, diperhatikan lewat CCTV, mungkinkah dia bermain-main dalam bekerja? Jika seseorang merasa diperhatikan dalam sholatnya, mungkinkah kolbunya iltifat terpaling pada selain Allah? Allah memandang bukan zahir. Ketika kita sholat, Allah tidak pandang ridha kita ini. Allah tidak pandang kopiah kita. Allah tidak pandang gamis sarung kita. Yang dipandang adalah qalbu. Yanzuru ila qulubikum. Inilah yang disebut muraqabah. Merasa intai mengintai dengan Allah. Pernahkah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta? Atau jatuh cinta lagi? Kampuh katanya Pak. Uber yang terlambat. Kalau kita dulu waktu sekolah atau waktu masih muda jatuh cinta dengan orang yang di sudut sana, maka kita pandang memandang dengannya. Tapi kalau beradu mata, mata kita tidak sanggup melihatnya. Jantung terasa mau copot. Benar, dada berdesi, langit kayaknya mau runtuh. Padahal yang runtuh itu jenggot kita, Pak. Kita yang miler. Akhirnya, sebelum masuk kelas, sebelum datang ke tempat itu, kita rapikan baju, kita rapikan muka, kita perbaiki tutup kepala. Padahal muka yang diusap tidak pernah bertambah gagah, tidak pernah bertambah cantik. Tapi itu cara untuk membangun kepercayaan diri. Rambut digini-giniin, Pak. Padahal itu tidak pernah merubah cantik. Jilbabnya, padahal itu tidak pernah menambah kecantikan. Tapi itu cara gimmick supaya muncul rasa percaya diri, merasa dipandang. Jika kita hendak dipandang sang kekasih, merapikan baju, merapikan apa yang akan dipandangnya. Bahkan beberapa bapak ibu ini ada yang memasang cat di mukanya supaya terlihat mukanya putih. Cat dari Korea, SK2, supaya terlihat cakep. Ada pelapis dalamnya, ada pelapis luarnya. Hati-hati Pak, foto yang di Facebook itu diskon 70%. Itu belum tentu sahih wajahnya begitu ya. Harus didiskon dulu. Kayaknya wajahnya nggak begini. Kenapa kita kemudian sibuk dengan memperhatikan tubuh ini? Baju, pakaian, karena hendak dipandang oleh orang. Dulu kami waktu awal-awal berdakwah sibuk mencari baju yang cocok untuk berdakwah supaya disebut ustaz. Saya sibuk ngatur model jenggot biar gak miring-miring, karena jenggot saya gak miring, supaya disebut jenggotnya rapi, jenggot ustaz. Sibuk mencari ridha mana yang pantas, digaya-gayain. Ternyata begitu tidak memperbaiki hafalan sama sekali. Kecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah hafalannya rusak. Dia datang kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Ubsud ridha, lapangkan ridha. Dalam hadis lain, ubsud saubah, jangan pakai pakaian yang sempit, maka Allah akan lapangkan hafalan. Itu Abu Hurairah yang lagi diomongin sama orang di sana. Kita doakan semoga dia cepat berubah, tobat kepada Allah, karena mengejek sahabat Rasulullah, menggugurkan amal-amal kita semua. Tipis-tipis.
juga karena dia bertasawuf, cuma terjebak pada puberitas intelektual yang tertunda. Seharusnya orang kalau sudah kenal Allah tidak sibuk lagi membicarakan yang kecil-kecil itu. Apalagi ini bisa menggugurkan keilmuannya. Abu Hurairah itu pelita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi di hadis Bukhari? Baca hadis ini. Abu Hurairah mengatakan, "Alamani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bi'a'ain." Rasulullah mengajarkan aku 2 karung ilmu. Satu aku sebar, satu tidak. Yang tidak itu kan ilmu yang sedang dia dalami, ilmu tasawuf. Cuma sayang, kok terjebak lagi dengan bacaan-bacaan seperti itu. Bapak saudara yang bukan Allah, kalau kita sibuk berpenampilan yang bagus supaya ingin membangun kepercayaan diri, Allah tidak pandang pakaian kita. Maka sekarang nggak sibuk lagi dengan baju apa sajalah boleh. Yang paling enak putih, nggak ketahuan kalau baju sudah pakai 2-3 kali. Cukup ganti lidahnya. Dulu, kita sibuk, sarungnya harus ganti, bajunya harus ada model motif-motifnya. Tapi tidak satupun baju itu menambah syahdu di kolbu. Maka saya kemudian memutuskan, sudahlah ya Allah, ampunkan aku, tumbuhkan rasa muraqabah dalam kolbu. Muraqabah itulah rasa percaya diri yang luar biasa, karena merasa hanya dipandang Allah, pandang makhluk pun luput dari kolbu. Itulah inti ajaran tasawuf. Maka al-ihsan melahirkan ilmu zuhud, ilmu tazkiyatun nafs, ilmu mengenai zikir. Ilmu ini dikumpulkan oleh ulama, namanya tasawuf. Cuma sayang hari ini orang trauma dengan nama tasawuf. Mana ada syaitan diam-diam membiarkan tasawuf berkembang? Tak mungkin. Tasawuf itu penakluk syaitan. Maka tidak mungkin syaitan membiarkan orang belajar tasawuf. Maka dia buatlah konspirasi di kalangan orang beragama. Ada orang tidak waras belajar agama, gila. Dia kata, tuh orang belajar tasawuf jadi gila. Sebenarnya orang itu sudah gila sebelum belajar tasawuf. Saya saksi kepada Allah, saya menyaksikan orang tidak waras belajar tasawuf tambah gila. Tapi kalau yang belajar seperti Pak Kiai awal, belajar tasawuf tambah terang kalbunya, karena dia sangat waras akalnya, sangat terang jiwanya. Tapi kalau orang gelap pikirnya, dia belajar tasawuf tambah gelap juga. Amin. Untuk ulama-ulama kita, habaib-habaib kita, kiai-kiai kita, masyayikh-masyayikh kita, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, semoga mereka dijaga oleh Allah. Semoga mereka dikuatkan oleh Allah, dijaga dari kelompok-kelompok yang menyusup, dijaga dari kelompok-kelompok ekstrim. Semoga negeri ini dipagari oleh Allah dari kelompok-kelompok penghancur, kelompok-kelompok khawarij. Allahumma bi'izzatika fansurna. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansur biladana wansur umara'ana wa ulama'ana wa habaibana wansur al-mujahidin bi'izzatika wa nusratika ya nasir ya aziz. Ya Allah, ya Rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.